Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan salah satu jurnal dengan judul Pemanfaatan Simbiosis Mikroorganisme BDECO3 dan Mikroalga Chlorella sp untuk menurunkan pencemaran limbah cair pabrik kelapa sawit. Jurnal ini dari penulis Yelmira Zalfiatri dan kawan-kawan, volume 4 nomor 1, Dinamika Lingkungan Indonesia Januari 2007, P817 ISSN 23562226. Dalam jurnal ini dilakukan suatu penelitian dengan tujuannya untuk mendapatkan perlakuan terbaik penambahan mikroorganisme BDECO3 sebagai bahan reduksi pencemaran limbah cair pabrik kelapa sawit dengan penambahan mikroalga Chlorella sp. Nah, apa itu mikroorganisme BDECO3? Mikroorganisme ini yaitu merupakan komposisi bakteri aktif yang menguntungkan dan mampu bekerja secara sinergis pada lingkungan air buangan sehingga kualitas air yang bersih dapat tercapai. Jadi mikroba ini mampu meningkatkan atau mengatasi air menjadi bersih. Kemudian untuk mikroorganisme Chlorella sp seperti pada gambar berikut, mikro ini dipilih sebagai sarana penanganan limbah cair pengolahan karena alga ini dapat tumbuh dan berkembang biak pada air kotor. Jadi dua mikroba ini saling berkontribusi dalam penjernihan air. Nah, berikut ada jenis dan fungsi dari mikroorganisme BDECO3. Yang pertama, ada jenis Aerobacter sp. Fungsinya untuk membusukkan bahan organik. Kemudian ada Nitrosomonas sp. Fungsinya untuk merubah amoniak menjadi nitrit menurut Wijaya 2012. Kemudian ada Nitrobacter sp. Ini merubah nitrit menjadi nitrat. Kemudian ada Pseudomonas sp. Menguraikan trigliserida menjadi asam lemak bebas. Yang terakhir ada Bacillus sp. Ini fungsinya untuk mengurai bahan organik. Mikroalga Chlorella sp dapat menghasilkan oksigen untuk bakteri pengurai dengan cara fotosintesis. Kemudian dapat membentuk biomasa dengan bantuan cahaya matahari, CO2, nitrogen, dan fosfor, sehingga terjadilah simbiosis antara bakteri pengurai dengan mikroalga Chlorella sp. Kemudian metode pengolahan air secara biologi, di mana metode ini salah satunya menggunakan bakteri pengurai, di mana bakteri pengurai ini memerlukan oksigen yang banyak untuk melakukan proses degradasi aerobik polutan organik. Kemudian bakteri pengurai ini menghasilkan CO2 dari proses metabolisme sehingga memerlukan pasokan oksigen di dalam air. Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan bahan dan alat, yaitu bahan yang digunakan dalam penelitian adalah limbah cair pabrik kelapa sawit BDECO3 dan mikroalga Chlorella sp. Kemudian alat yang digunakan yaitu ada timbangan analitik, aerator, selang aerator, lampu jerigen limbah cair, beaker gelas, gelas ukur, pipet tetes, Erlenmeyer, batang pengaduk, botol Winkler, deometer, inkubator, tabung kok, labu ukur, kemudian COD reaktor, statif, buret, botol reagen, aluminium foil, corong pisah, pengaduk magnetik, pipet volume, gelas piala, kertas saring Wetman grade 934 AH,
penangas air, cawan Petri, penjepit oven, desikator, corong, dan pH meter. Itulah alat dan bahan yang digunakan dalam metode penelitian. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode eksperimen dengan menggunakan RAL atau rancangan acak lengkap yang terdiri dari 5 metode. Yaitu yang pertama PO. PO itu tanpa penambahan mikroorganisme BDECO3. Kemudian P1. P1 ini penambahan mikroorganisme BDECO 5 mili. Kemudian ditambahkan P2 yaitu penambahan mikroorganisme BDECO 10 mili. Selanjutnya penambahan P3, penambahan mikroorganisme BDECO 15 mili. Kemudian yang terakhir penambahan P4 yaitu penambahan mikroorganisme BDECO 320 mili. Pelaksanaan penelitian. Yang pertama, pengambilan sampel limbah cair dilakukan dengan teknik grab sampel, yaitu pengambilan yang dilakukan pada waktu dan titik yang sama. Pengambilan sampel diperoleh dari pabrik perkebunan kelapa sawit pada kolam penampungan ketiga dengan menggunakan jerigen. Yang kedua, perbanyakan mikroalga Chlorella sp. Kultur mikroalga dan media kultur disiapkan, kemudian dilakukan pencampuran dengan perbandingan 1 liter media kultur ditambahkan dengan 50 ml kultur mikroalga. Selama perbanyakan dilakukan, mikroalga memerlukan intensitas cahaya antara 2500 sampai 5000 lux. Hal ini dilakukan supaya mikroalga mendapatkan cahaya yang cukup untuk proses fotosintesis. Aerasi juga perlu diberikan agar terjadi pencampuran air sehingga semua sel mikroalga bisa mendapatkan nutrisi yang diperlukan, dan aerasi memberikan kesempatan terjadinya pertukaran gas. Yang ketiga, perhitungan kelimpahan Chlorella sp. Perhitungan kelimpahan sel Chlorella sp pada setiap tahap penelitian dilakukan dengan menggunakan kamar hitung high massitometer Neubauer improved. Yang keempat, proses pengolahan limbah cair kelapa sawit. Sebelum limbah cair dimasukkan mikroalga Chlorella sp dan mikroorganisme BDECO3, limbah cair kelapa sawit terlebih dahulu dianalisis H0 nilai pH, BOD, COD, TSS, serta minyak. Wadah sebanyak 15 buah diisi dengan limbah cair kelapa sawit masing-masing sebanyak 1 liter. Mikroalga Chlorella dimasukkan ke dalam wadah sebanyak 800 ml. Mikroorganisme BDECO3 dimasukkan ke dalam wadah sesuai dengan perlakuan. Adapun perlakuan yang digunakan antara lain 0 ml, 5 ml, 10 ml, 15 ml, dan 20 ml. Ditambah aquades sampai batas terah. Wadah diaduk 1 kali sehari agar tidak terjadi pengendapan. Analisis kadar pencemar limbah cair dilakukan pada hari ke-0 sebelum diinokulasi mikroorganisme BDECO3 dan Chlorella sp, dan setelah diinokulasi mikroorganisme BDECO3 dan mikroalga Chlorella sp pada hari ke-7. Yang kelima, analisis data. Model rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak lengkap. Karakteristik bahan baku. Yang pertama COD atau Chemical Oxygen Demand. Yang kedua BOD Biological Oxygen Demand. Yang ketiga TSS Total Suspended Solid. 4 minyak. Yang kelima derajat keasaman pH. COD Chemical Oxygen Demand merupakan oksigen yang dibutuhkan bahan kimia Cr2O7 untuk meredukasi bahan organik dan anorganik yang terdapat dalam sampel, sehingga semakin banyak bahan organik yang diuraikan oleh mikroorganisme BDECO3, maka semakin kecil nilai COD yang dihasilkan. Reaksi fotosintesis yang terjadi 6H2O plus 6CO2 cahaya menjadi C6H12O6 plus O2. BOD. Penurunan nilai BOD diakibatkan oleh semakin
meningkatkan mikroorganisme BDE-CO3 yang ditambahkan. Hal ini disebabkan oleh terjadinya penguraian bahan organik oleh mikroorganisme yang terdapat di dalam BDE-CO. Mikroorganisme BDE-CO3 merupakan bakteri aerob yang dapat mengurangi bahan organik yang terdapat di dalam limbah. Yang kedua, TSS. Penambahan mikroorganisme BDE-CO3 yang semakin meningkat menyebabkan turunnya nilai TSS. Hal ini dikarenakan terjadinya penguraian bahan organik dan bahan anorganik oleh mikroorganisme. Hal ini sejalan dengan penelitian Robert Blum, di mana semakin banyak EM4 yang ditambahkan maka semakin kecil nilai TSS, limbah cair hasil pengolahan. Minyak. Nah, bakteri yang dapat mengurangi minyak antara lain yaitu Bacillus sp dan Pseudomonas sp. Bacillus sp yang terdapat di dalam mikroorganisme BDE-CO3 juga dapat mengurangi kandungan minyak limbah cair kelapa sawit. Hal ini sejalan dengan penelitian Dharmasha yang menunjukkan bahwa hanya bakteri Bacillus dan Pseudomonas yang mampu tumbuh kembali pada uji balik. Bakteri membutuhkan oksigen dalam penguraian bahan organik. Kebutuhan oksigen yang banyak dalam mengoksidasi bahan organik dapat dihasilkan oleh fotosintesis. Yang kedua yaitu deterjen keasaman pH. Karbodioksida mempunyai nilai pH yang dihasilkan karena semakin banyak CO2 di dalam air, maka semakin banyak asam karbonat yang terbentuk sehingga pH mengalami penurunan. Nah, kesimpulan, semakin banyak mikroorganisme BDE-CO3 yang ditambahkan memberikan pengaruh yang nyata terhadap nilai COD, BOD, TSS, minyak, dan pH. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.